ada di dalam Yesus. Inilah yang kami sebut dengan istilah yang kami kristalisasikan menjadi kristenisasi. Tuh Bang. Jadi apa yang kami lakukan ini adalah bentuk kristalisasi dari kasih kami. Gitu Bang. Tuhan berkati ya Bang ya. Tetap dukung kita. Sehat-sehat selalu Bang di Korea Bang. Nitip salam ya Bang ya. Korea Utara apa Korea Selatan Bang? Korea Selatan. Oh iya. Kirim salam sama pacarku ya Teh Hyung ya. Oh iya. Iya. Bilang ya Teh Hyung, aku masih kangen bilang ya. Bye. Terus jawab si Teh Hyung kan, Teddy Ho katanya. Ya. Korea. Agatha kabur ke luar negeri. Emang dari dulu gua di luar negeri. Orang botol kayak baru nengok kau aku. Aduh, Agathanisasi. Anjay. One day aku galau. Kristenisasi pakai sembako, iyalah. Masa pakai kekerasan? Pakai kasih makan dong. Cairisasi. Belum ada yang cair yang kemarin itu yang bilang minta nomor rekeningmu deh, pun kagak. Tipu aja. Orang tipu aja ya. Gak ada tuh cairisasi. Imajinasi. Ance Duli, halo. Ada anak-anak pula, nggak jadilah. Janganlah kalian bawa anak kalian ya kalau lagi live kayak gini ya. Nanti takutnya ada yang nggak asik di report gitu loh. Siapa nih mau ditanya dia bawa naik ini lagi nih? Barudak. Assalamualaikum. Halo, barudak. Halo. Aduh. Si kecil dia, barudak. Yang tak pernah bisa menjauh dari ini orang masih 9 jam. Halo Kak Rizka. Apa lo tega? Dinginisasi ini. Asimilasi. Ada kita naikin yang lain. Ini ada Muslim. Islam lu. Halo Muslim. Ya halo. Selamat siang.
Islam Kristen, Bang? Saya Islam juga. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya yang nanya apa dari yang ke Agatha? Silakan Abang kalau mau bertanya iman Kristen boleh. Silakan. Saya yang nanya ya? Apa saya ditanya aja? Oh, Abang mau ditanya apa mau nanya nih? Jadi tanya aja nggak apa-apa. Oh, Abang pengen ditanya, nggak mau nanya sama saya tentang iman Kristen? Enggak, soalnya ini kayaknya Oke, saya oke, kurang tahu oke. Ini tentang aja Bang Kristen. nih, sesuai stiker saya. Apakah Musa pernah mengaku Islam? Musa pernah dia memang Islam kan? Jadi Oh, nggak bisa Musa memang ini Islam. mengaku Islam kayak gitu. Musa Iya. memang Islam, serius. Tapi kira-kira ada dalilnya Karena nggak ya? Tuhannya kan Musa sama. mengaku dia Islam. Jangan disama-samain dulu. Jangan terburu-buru nafsu. Musa ini orang Islam, betul. Dia agama Islam. Ya, orang Islam. Oke. Musa ini bangsa Israel bukan, Bang? Itu memang nabinya Bani Israel Loh, kenapa Bani Israel nggak ada yang Islam? yang sama Fir'aun itu, penentangan sama Fir'aun itu. Iya, kalau Musa mengaku Islam, kenapa yang umat-umatnya yang mengikuti Musa nggak ada yang beragama Islam? Ngakunisasi. Ya gimana nih? Gini, Ayo, kita pakai logika lah. orang Gimana? Islam itu kan artinya berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Tuhan itu yang Maha Esa Muslim, itu bukan Islam. Kan tadi saya tanya, apakah Musa pernah mengaku agama dari Islam? dulu sampai kapanpun itu sama. Hah? Itu Oke. ada di Anda bentar saya cari ya. secara akademis, Anda tahu nggak agama Islam itu disebarkan di abad keberapa? Itu pas Nabi Muhammad diutus itu disebarkan. Loh, itu kalau yang selepas secara Nabi Muhammad agama ya, diutus diputuskan baru ya. ada, kalau selepas Nabi Muhammad diutus baru ada yang namanya istilah Islam atau agama Islam, kenapa Musa sudah beragama Islam? Ini yang saya maksud adalah Nabi Musa loh. Bukan Musa-Musa yang ini, tukang cilok, tukang ini, bukan. Ini yang saya tanyakan ini adalah Musa nabinya bangsa Israel. Kalau Islamnya baru ada di abad 7 di zamannya Muhammad, lalu bagaimana mungkin? Secara nalar, secara logika, Musanya yang berisik ya. Musanya Ya. orang Yahudi itu beragama Islam. Gimana caranya? Ya, Musanya disebut orang Yahudi. Ya, agamanya Islam. Ya, Islam secara bertuhannya maksudnya. Bertuhannya memang Oh, dia Islam bertuhan secara seperti Tuhannya bertuhannya. orang Islam. Islam secara Ya, bertuhannya Islamnya gimana? Tuhannya sama. Tuhannya sama dengan Tuhan yang diakui Oke, oleh umat sekarang saya Islam tanya. sekarang ini. Ajaran Islam itu seperti apa? Apakah Musa melakukan ajaran Islam yang baru ada di abad 7? Setiap nabi itu punya risalahnya tersendiri. Itu ajarannya beda-beda dalam pengaplikasiannya. Tapi dalam hal keimanan, dalam Kalau hal setiap ketuhanan itu sama. nabi ada Betul. ajarannya tersendiri, ajarannya Musa ini ajaran apa? Ajaran Islam atau ajaran apa? Taurat? Hah? Musa Ajaran ini apa lah kan yang dibawa menerima ajarannya kita si Musa ini? yang disebut Gimana? Taurat, ya disebut dengan Taurat di situ. Oke, sekarang saya tanya, apakah Taurat sama dengan ajaran Islam? Iya. Tadi kan kamu saya persilakan Taurat. bertanya, giliran saya bertanya kamu bingung. Sekarang mau gantian, mau nanya saya aja. Ya udah nanya aja lah, kalau udah nggak bisa jawab udah nanya aja mendingan. Tanya aja sama Ya saya. udah, jelasin aja tentang konsep Trinitas ya. Trinitas yang diimani Satu oleh Allah. umat Kristen. Ya, Trinitas atau Tritunggal adalah Itu kan satu Allah. Tuhan Bapa, Yaitu Bapa, nama panggilan Darah Allah itu, Kudus. ini saya mau jawab. Anda mau jawab atau saya yang jawab? Oh, giliran Anda Ya udah, bertanya jawab. saya jawab, Anda nggak mau. Yang mana nih yang benar? Tadi disuruh nanya, Anda minta ditanya. Ayo, tentuin. Mau jawab atau saya yang jawab nih? Jawab dulu Oke, yang Trinitas saya. aja dulu. Oke, Trinitas atau Tritunggal itu adalah satu Allah yang kami sebut sebagai Bapa yang memiliki firman dan roh.
Jadi Trinitas atau Tritunggal itu adalah satu Allah yang dengan 3 realita berbeda. Sang Bapa yang memiliki firman yang adalah perkataan dan penyataannya, dan Roh Kudus itu adalah nafasnya atau hidupnya. Itu. Jadi Trinitas itu apa, Kak? Satu Allah yang kami sebut Bapa, yang dia berbicara kepada para nabi dan dia juga menyatakan kuasanya melalui Rohnya, Roh Kudus kepada para nabi. Itu Trinitas, Bang. Satu Allah, yaitu Bapa. Silakan, Bang. Silakan, Bang Muslim. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, itu kalau Nabi Isa dalam umat Islam ya, Nabi Isa atau Yesus dalam Kristen itu sebagai apa? Itu kan bentuk wujudnya ada fisiknya, itu ada jasad dan fisik, ada rohnya di situ juga, ada firmannya, perkataannya beliau di situ. Perbedaannya apa dengan firman yang Tuhan itu? Anda mau nanya Isa yang di Quranmu atau Yesus yang di kitab saya? Ya, Karena Anda Yesusnya, menyebut Yesus yang duanya di nih. kita. Kalau Anda nanya Isa yang itu, Isa yang di Quran, ya itu urusan Anda. Itu bukan Yesus saya. Anda mau yang saya jelasin yang mana nih? Yesus saya, jangan bawa-bawa Isamu, karena Isamu yang di dalam Quran itu bukan Yesus saya. Saya akan menjelaskan tentang Yesus saya, ya. Yesus saya itu adalah firman atau realita yang ada satu di dalam Sang Bapa tadi, yang diutus ke dunia oleh Sang Bapa, mengambil kodrat manusia dan menjadi sama seperti manusia untuk supaya dia bisa mengalahkan dosa dalam daging, iblis dalam daging, dan kematian dalam daging. Jadi firman, realita konkret yang satu di dalam Bapa yang diutus ke dunia itu sudah menambahkan kodrat itu agar dia itu menjadi Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati, supaya dia bisa menyelamatkan semua orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi berbeda dengan Isa yang di dalam Quran yang hanya cuma nabi tok. Kalau Yesus itu adalah firman. Tadi saya katakan realita yang satu di dalam Bapa. Kalau Bapa itu adalah Allah, maka Yesus itu adalah realita Allah, yaitu Sang Firman yang menambahkan kodrat manusia. Jadi Yesus itu siapa, Kak? Allah dan manusia yang kami kenal sebagai inkarnasi. Yang satu memiliki 2 kodrat Allah dan kodrat manusia. Ini yang kami kenal, makanya ada gereja bernama Tewahedo yang ada di Afrika sana, karena arti dari Tewahedo itu adalah unification atau penyatuan antara keilahian dan kemanusiaan tadi. Itu Yesus saya itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Beda dengan Isa. Ya, jadi Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah nabi, Yesus itu adalah raja, Yesus itu adalah imam sampai selama-lamanya. Itu, Bang. Bentar, ada orang datang. Siap. Halo. Apa Yang saya enggak tanya. Yang saya mau tanyakan lagi itu, halo? Ya, Bang. Nanya apa lagi, Bang? Silakan. Yang saya tanyakan itu lagi ini, kalau Yesus itu kok bisa seorang Yesus itu dinobatkan sebagai Tuhannya? Bukankah dia itu terlahir dari seorang manusia?
Tadi kan saya udah jawab, dia Allah. Hipostasis yang satu di dalam Kenapa Bapa. dinamakan sebagai Kalau Allah itu Tuhan ya, firman-Nya itu Tuhan, rohnya itu Tuhan, bukan dinobatkan. Lu dia Allah dalam kekekalan. Kok dinobatkan sih? Tadi kan udah dijelasin. Lantas Makanya tadi sebelum pas Yesus- banget loh itu Bang. Bentar Bang. Runutannya itu tadi saya menjelaskan Tritunggal itu adalah Allah, berbicara tentang Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah, bukan dinobatkan. Dia memang sudah Allah, sudah Tuhan, sudah penguasa sejak purbakala. Loh, ngomongin Allah tadi kok malah bingung dinobatkan. Kan tadi saya udah bilang, dia tuh Allah diutus ke dunia mengambil kodrat manusia. Mengambil kodrat manusia itulah dia di situ melalui kelahiran. Cara dia menambahkan kodrat manusia di dalam keilahiannya itu dengan cara apa? Kelahiran. Jadi kalau kau tanya, terus kok dia dilahirkan? Ya itu cara dia, supaya dia disebut inkarnasi. Makan B2 dulu biar pintar. Coba, Kalau kan dia udah Tuhan Allah kayak dari gitu dari dalam kekekalan. Nah, Iya, kalau Tuhan kayak apalagi? gitu caranya, dalam Kenapa? artian kalau Tuhan kayak gitu caranya, berarti sebenarnya itu melemahkan kekuasaan Tuhan itu sendiri, karena dia itu harus mewujud dalam ciptaannya sendiri, yaitu Yesus harus mewujud Oke, dulu kalau sebagai kamu ciptaannya. kalau kamu katakan itu melemah harus mewujud dulu melalui itu. Jadi kalau Allah di dalam An-Naml ayat 7 sampai 9 itu melemah Allahmu mengambil rupa api bertemu dengan Musa. Hah? Enggak ada di Melemah situ. itu. Enggak ada. Kau baca dulu An-Naml ayat 7 sampai 9. Loh, gimana sih kau? Makan saksang lah, biar enak. Terus gimana ceritanya Musa itu mengenal Allah? Kalau enggak, Allah itu datang kepada Musa dalam bentuk manifestasi api. Gimana sih kau? Baca kitab mulai bagus-bagus. Kalau kau bilang lemah di dalam imanku, berarti lemah juga di dalam imanmu. Karena di dalam imanmu pun Musa itu bertemu dengan Allah dalam wujud api. Oh, udah nyontek nggak jelas Itu salah kau. menafsirkan. Itu salah menafsirkan, salah memahami. Bukan- Sekarang kamu baca berarti- dulu. Yang di ayat 7 dari An-Naml itu, surah An-Naml itu, yang berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Itu siapa? Siapa kira-kira? Itu dalam manifestasi Anak apa itu- itu kira-kira Allah itu? Wahai Anak Musa, ayat sesungguhnya akulah adalah Allah. Yang dilihat Musa siapa? Apa? Api. Apakah dia lagi melemah? Sekarang saya tanya, gini, saya kasih analogi ya. Kalau kamu bilang ketika Allah diutus ke dunia merendahkan diri, mengambil rupa sebagai manusia, walau kamu tentang bagaimanapun ceritanya, itu memang sudah terjadi. Sekarang saya tanya, kalau emas dilemparkan, ini kan emas ini kan mulia ya, dilemparkan ke lumpur, kira-kira melemah nggak emas ini? Ketika dia sudah Ya, tentunya dilemparkan ke ada lumpur, pertempuran. dia berubah jadi lumpur kah atau dia tetap emas? Tetap emas, tapi Ya, kalau emas saja dilemparkan ke lumpur tetap emas. Allah yang mengambil rupa manusia, keilahiannya itu tidak hilang sama sekali. Keilahiannya itu tidak rendah sama sekali. Ya, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan itu. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Dia tetaplah Allah yang inkarnasi mengambil kodrat manusia. Saya kasih tahu dengan logika dan analogi. Tapi kalau kamu tidak mau percaya, tidak apa-apa. Ketika Allah merendahkan diri, dia tidak berhenti jadi Allah. Ketika saya yang seorang putri, ya, lagi menjadi mahasiswa, keputrian saya itu tidak hilang. Saya tetaplah putri raja. Tetapi saya juga menjadi mahasiswa. Paham sampai sini? Ya kalau nggak paham juga ya saya nggak tahu. Gimana lagi jelasinnya? Gitu. Makanya banyak-banyak belajar logika, Bang. Dan saya bilang, Bang, saksang itu enak. Daging babi itu banyak gizinya, banyak nutrisinya. Dimakan, Bang, biar pandai. Ada
lagi Bang yang mau ditanyakan Bang Muslim? Silakan. Wafer Tenggo enak tapi gulanya nggak baik ya sayangnya. Oke. Apelo Halo, tega. Apelo tega. Silakan. Tadi kok saya ngomong ternyata ya. Apelo tega. Ada lagi yang mau ditanya Bang? Enggak, tadi mau perjelas saja. Nama lain berapa? Yang katanya 7 sampai berubah jadi 9. 7 sampai 9. Coba baca. Musa. Kalau aja ahanu dia anburikan benar. 7 sampai 9. Saya sambil makan ya. Coba baca ayat 7-nya Bang. Maka ketika dia tiba itu dia diseru, telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api. Ketika dia tiba di mana? Di tempat di sana, di tempat api itu. Ini tempat api ya. Perjumpaan Tuhan jadi api. Dia diseru, telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Lanjut ayat selanjutnya. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana. Apa yang dilihat Musa saat itu? Apa yang dilihat Musa saat itu? Ini kan Musa melihat api ya. Musa melihat api. Tidak Musa melihat api. Melihat Allah. Dia diseru dari api itu kan? Itu yang ada suara. Maka saya bilang gini ya, Musa itu orang yang pernah berbicara dengan Allah secara langsung, secara face to face gitu ya. Cuman Musa ini tidak bisa melihat Allah begitu. Cuman Musa ini diilhami untuk mendengar semacam suara gitu, bahwa dia itu menjadi kalimullah. Kalau gitu bisa ya. langsung mendengar, untuk apa ada api di situ? Saya tanya. Kalau Musa tunggu. Itu dalil yang beda. Bukan dari yang An-Naml ini. Itu di ayat yang berbeda. Sekarang di sini, kalau memang di situ Musa itu bisa mendengar suaranya Allah, kenapa harus ada api di situ? Itu sebagai penunjuk saja bahwa di sinilah tempat berhenti kamu, seperti itu. Ada stasiun, misalnya stasiun Gambir, berhenti di situ, biar jelas aja. Jadi biar nggak kemana-mana. Baik. Berhentinya di mana? Sekarang saya tanya Anda, suara itu adalah frekuensi tertentu yang bisa ditangkap oleh telinga, betul? Betul? Suara itu adalah gelombang dengan frekuensi tertentu yang bisa ditangkap oleh telinga, keberadaannya, betul? Iya. Oke. Sesuatu yang demikian, ketika Allah yang adalah zat, dia menjadi gelombang frekuensi, itu tidak merendahkan diri kah? Ya. Jadi kalau Anda mengatakan Allah itu tidak perlu seperti itu, merendahkan diri, loh dia menjadi suara, menjadi gelombang suara yang dengan keadaan frekuensi tertentu. Berarti ada frekuensi tertentu, ada materi di situ, betul tidak? Karena apa? Karena menempati ruang, pasti disebut materi. Kira-kira kalau Allah menempati ruang, Allah menjadi makhluk nggak? Belajar lagi ya. Ya. Jawabannya walau walam. Jangan lagi. Udah. Ya. Kau tuh nggak tahu apa-apa tentang ilmu fisika pun kau nggak tahu. Allahmu sudah menjadi sesuatu yang fisikal. Ya. Terlalu tinggi nanti. Nggak sanggup. Apelo tega. Agatha kayak yang benar aja nih. Emang betul.
Oh nggak nyampe otakku, kok orang pula kok salahkan yang sampai ini. Abelot tega, enggak tega aja dong, nggak enak kali memang di luar negeri nih. Tak apa-apa makanannya, pengen sasang aku. Oh, ragil. Ini yang di Jerman bukan sih ragilnya? Auto hilang. Nggak ada saksang di tempat gue. Halo, Blekok. Iya, selamat sore Kak Agatha. Sore, Bang. Kok dinaikin Kak Agatha? Kristen, Bang. Ya aku sama dengan Kak Agatha lah, nggak beda. Islam Kristen, Bang. Katolik Kak Agatha. Aku di NTT Ada nih, yang mau Kak. ditanyakan? Enggak, aku nggak minta naik. Kau ditarik Kak Agatha itu. Aku cuma Loh, kau kalau nggak ngirim permintaan siapa yang... karena ada permintaan di sini loh, Bang. Nggak ada jambak-jambak orang loh. Ini ada penerimaan di sini, jadi aku tinggal terima-terima aja. Kok aku pula dituduh narik-narik kalian. Apelo tega, gua pun gak tega. Dingin banget anjir. Oh, tap-tap kebencet. Iya, ya. Oke. Halo, Denggo. Mikum. Kepencet tuh. Oke. Kepencet aja punya aku nih. Ya. Turunkan Mike, aja. lo beli ininya di mana, Mike? Apa yang namanya croissant bukan sih? Suruh minum susu lagi. Apelo tega. Halo, Joshua Choi. Mikum. Ya, halo. Islam Kristen, Bang. Kristen. Ya? Apa, Bang? Temanya apa? Temanya, topiknya. Islam atau Kristen, Bang? Sorry, Bang. Aku tadi nggak dengar. Kecil kali HP ku nih, emang. HP Oh, iya. jadul nih, HP tipe. Islam Kristen, Bang. Kristen. Oh ya, ada yang mau ditanyakan, Bang? Tema diskusinya ini membahas tentang apa? Abang tanya aja seputar iman Kristen. Ini kamu udah bangun? Gitu. Dia bisuin sih. Tanya aja, Bang, seputar iman Kristen, Bang. Seputar iman Kristen. Ya. Apelo tega,
Rizal? Siang. Ya. Islam Kristen, Bang. Islam, Bang. Ya, mau bertanya apa silakan. Oh, sebentar. Mike, ini ada upilmu ya di susu ya? Mike. ini upil bukan sih di susu, bukan? Oh, susunya. Oh. Agak coklat, kok kirain upil. Halo. Ingat gak sih? Halo, Pak Rizal, silakan mau bertanya apa? Temanya apa nih? Apakah Musa mengaku Islam gitu ya? Ya, itu boleh. Kalau Bapak mau tanya seputar iman Kristen, boleh. Silakan. Saya mau nanya ini. Apa ya? Ya, silakan. Kalau Kok dulu pas lap. Mau ke toilet dulu aku nggak bisa kalau lagi. sesuai tema, kalau apa yang saya yakini itu ya, Nabi Musa itu memang secara lisan tidak mengatakan dia Islam gitu. Cuman kalau dari definisi Islam itu kan berserah diri hanya kepada Allah, itu disebut Muslim gitu. Jadi tanpa ada. Saya nggak nanya muslimnya, karena kalau dari definisinya itu kan istilah Muslim itu untuk yang berserah diri kepada Allah. Nah, kalau orang Buddha berserah diri kepada Budanya, apakah disebut Muslim juga? Kan beda, itu kan kepada Buddha, ini kan kepada Allah kan. Gitu loh. Kan kalau kepada Buddha itu kan beda Tuhannya. Sekarang saya tanya, kucing itu berserah diri nggak sih kepada Allah? Kucing berserah diri kepada Allah. Kucing, iya. Kucing itu disebut Muslim. Nah, di sini yang saya maksud apakah dia mengaku Islam, maknanya adalah dia beragamakan Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan negeri Mekah. Saya tanya itu. Gimana pertanyaan? Gimana pertanyaannya? Ya. Apakah Musa mengaku Islam? Islam yang dimaksud itu adalah iman Anda. Imannya Islam yang sekarang ini. Itu kan katanya mengaku Islam. Oh, definisi Islam menurut Anda itu jadi iman kepada Allah. Definisi Islam. Oh, Saya gimana? nanya definisi Islam. Ya, gimana? Yang jadi pertanyaannya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, yang saya tanya apakah Musa dia mengaku Islam sama seperti Anda nih, agamanya Islam. Islam kan cuma satu. Atau Islam ini ada berapa banyak? Satu kan Islam kan? Satu, betul ya, kan? satu. Ya, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Muhammad. Betul nggak Islam seperti itu? Islam itu kan kalau iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad memang beda zaman gitu. Kalau dulu mungkin Saya tanya, syarat masuk Islam apa? dengar dulu. Kalau ketika misalkan saya berada di zamannya Nabi Musa, saya akan mengatakan saya beriman kepada Allah dan saya akan beriman kepada Nabi Musa, begitu. Itu Islam. Oke, sekarang apa saya ganti ya? Apakah Musa seorang mu'alaf? Itu deh. Gini, Musa itu Ya, pertanyaan saya ganti aja deh. Apakah Musa seorang mu'alaf? nggak ada Musa seorang mu'alaf, nggak ada. Oke. Syarat masuk Islam apa, Bang? Di zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Muhammad? Lah orang kita ngomongin Musa, memangnya Musa hidup di zamannya Muhammad? Kalau Islam di zaman Nabi Musa berarti dia Ada Islam di zaman Nabi Musa, bro. Ada Islam di zaman Nabi Musa. Allahu Akbar. Islam itu beriman kepada Allah. Kalau saya tanya, apakah tadi sudah ada agama Islam di zaman Musa?
Ini kita pakai Gini. logika loh. Kita pakai logika, Iya. jangan pakai cocokologi, comotologi, Oh, sama enggak. apa namanya, Prof? Satu lagi tuh, Prof. Istilah yang itu loh, klematologi kah? Apa namanya itu? Yang suka ngaku-ngaku itu loh, Pak Prof. Apa namanya, Prof? Istilahnya? Klaim. Kalau saya tadi kan udah jawab, kalau saya berada di zaman Nabi Musa, maka saya akan beriman kepada Allah dan kepada Nabi Musa utusan Allah, kan gitu. Nah, kalau pertanyaannya Oke. apakah Nabi Musa, kita cari tahu dulu nih. Musa ini orang apa? orang Israel kan? Keturunan Oke. Israel. Kalau Musa orang Israel, Tuhannya orang Israel itu disebut apa? Disebut Allah. Semenjak kapan orang Israel manggil Allah, Bang? Israel nggak kenal kata Allah. Kenalnya apa? Bukannya Saya nggak tahu. kalian itu Saya nggak tahu. selalu bilang gitu kan, jangan pakai kata Oh, Allah di enggak, dalam enggak. kitab Saya kalian mau gitu nanya. kan, Prof? Saya mau nanya, ini terus terang aja saya nggak tahu. Nabi Kita Musa masih fokus dulu. Fokus dulu, fokus. Kalau Fokus, kalau kalau memang- Mel nggak tahu nggak usah, Bro. Ini kan Enggak, kita enggak. pakai nalar. Saya Kamu aja benar-benar tadi- nggak tahu. kamu tadi bilang itu namanya Tuhannya Nabi Musa Israel. itu siapa? Sementara gini, kamu tadi udah bilang namanya Israel. Kenapa namanya bukan Isrullah? Kenapa namanya Israel? Ya nggak tahu. Itu nggak nyembah Allah. Enggak, saya mau tanya sekarang. Nabi Musa itu Tuhannya Kamu siapa? jawab dulu dong. Ya kan saya nggak tahu. Saya udah Nggak bilang tahu. saya nggak tahu. Makanya saya mau nanya. Tuhannya Musa namanya siapa gitu? Tuhannya Elohim. Musa yang keluaran 3 ayat 14 itu. Ya. Siapa namanya? Tuhannya Musa Iya, namanya siapa? tidak bernama. Tidak butuh nama. Tuhan yang disembah orang Israel tidak butuh nama. Beda sama Allahmu ada namanya. Allah Iya, dipanggil-panggil namanya lagi. Allah. Memang di versi Ada Islam namanya? ada namanya Ada Allah. namanya. Ada namanya ya? Iya sama. Ada. Burung beo saya juga ada namanya, Bang. Oh iya, nggak apa-apa. Nggak masalah burung Anda mau kasih nama siapa. Cuman Nabi Musa itu Tuhannya punya nama gitu. Tadi udah disebut sama Ibu Agatha Elohim katanya. Ada Musanya beda. Hah? Nggak ada dia bilang. Nggak ada. Nabi Ada. Musa Tuhannya punya nama. Namanya Elohim. Kalau namanya Elohim, kamu sholat pakai Elohim boleh nggak? Gimana? Kamu sholat pakai Elohim boleh nggak? Oh enggak, saya udah Loh, karena berarti bukan syariatnya berbeda. Kan bahasa Berarti itu bisa beda, Bang, bisa Loh, beda. bahasa- Ini saya Saya tanya, namamu Rizal. Kamu ke Amerika namamu Rizal juga nggak? Apa ganti jadi Tono? Rijal juga. Ya Rizal Ya udah. juga kan? Berarti kalau disembah sama orang Israel namanya Elohim, kamu nyembah pakai nama Elohim ya juga nggak apa-apa. Betul nggak? Tapi syariat, tahu syariat nggak, aturan gitu. Loh, nama kok syariat? Iya, Kan dengerin nama. dulu. Ya dengerin dulu. Ini kan udah masuk ke ranah ibadah. Jadi kalau gitu Ini kan pertanyaannya udah- berkembang. Enggak. Pertanyaannya Semenjak- kan Anda itu kan mengatakan kalau saya beribadah dengan menyebut nama Elohim bisa enggak? Ini kan udah masuk ke ranah ibadah. Ibadah itu ada tata caranya. Tata caranya apa? Tata cara ibadah. Fokus dulu ke masalah nama, bro. Ya, Iya. semenjak kapan Allah bikin beras merah ganti nama? Itu kan cuman beda penyebutannya aja. Loh, kalau cuma beda penyebutannya, kenapa nggak boleh kamu sholat pakai Elohim? Nah, ini kan pertanyaan berbeda. Itu tak ada tata caranya. Paham nggak tata cara? Saya misalkan adzan nih, adzan. Kan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak bisa diganti sama Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, kan sama aja. Cuman nggak bisa. Itu kan ada tata caranya. Oh, berarti Allah Padahal kan nggak bisa. artinya sama. Allah nggak bisa bahasa Indonesia dan nggak bisa bahasa Ibrani berarti kan? Bukan begitu, tata cara, ngerti nggak tata cara? Kalau tata cara, bro, ijab kabulmu juga bahasanya bahasa Arab, tapi kenapa diganti bahasa Indonesia? Ijab kabul apa nih? Ijab kabul di Indonesia itu semuanya pakai bahasa Indonesia. Saya terima nikahnya Rizal binti siapa gitu. Seperangkat. Kenapa itu pakai bahasa Indonesia? Kenapa nggak pakai bahasa Arab juga itu? Nah, Bukankah ada yang ada bukankah tata nikah cara. itu ibadah? Kan surat
Surat Ar-Rum ayat 21, Betul, kawin itu ibadah kan? Nikah Betul itu nggak? ibadah. Betul. Kalau ibadah kenapa pakai bahasa Indonesia? Kenapa nggak pakai bahasa Arab juga? Boleh pakai bahasa Arab juga kalau bisa. Boleh kan berarti kan? Berarti kalau Boleh. pakai bahasa Indonesia juga boleh kan? Ada yang nggak bisa. Loh, kamu tebang pilih berarti. Bukan tukang pilih, itu udah ada contohnya. Itu ada dari ulamanya, dari itu udah ada contohnya. Kalau memang tidak bisa, ya pasti bakal, kalaupun tidak bisa nanti akan dihafalkan, kan gitu. Dari mana ada contoh? Seperti halnya Dari sholat. ulama. Seperti halnya sholat. Sholat itu kan bisa aja pakai bahasa Indonesia, cuman kan nggak boleh. Beda dengan sholat. nikah. Nikah itu juga ibadah. Oke, sholat ibadah nggak? Ibadah. Ibadah. Sama nggak sholatmu sama orang yang ada di Turki sana? Sama. Oke, saya tanya. Di Turki sana orang-orang Islam sholatnya bersedekap nggak? Bersedekap gimana maksudnya? Tangannya melipat. Oh iya, depan iya. nasi. Iya. Enggak, mereka mazhabnya Hanafi, kamu mazhabnya Syafi'i, beda. Beda, Bro. Karena Kamu ada orang contohnya. Indonesia. Karena ada contohnya. Beda, sholat kalian beda. Kalian ada 5 mazhab. Iya. Hambali, Hanafi, Maliki. Iya. Kamu Syafi'i kan? Iya. Belum lagi ada Jafari. Beda, semuanya beda. Bacaannya beda. Jangan kamu kira sama. Oh, bacaannya beda. Bacaannya yang mana? Kalau beda saya juga beda. Tiap rakaat satu, rakaat dua beda bacaannya. Memang beda. Kamu pernah lihat masjid di Afrika nggak? Suara azannya juga sama nggak sama Indonesia? Sama atau nggak? Suaranya Beda. atau lafadznya nih? Loh, dia menyatakan dalam bahasa Arab juga kan? Betul nggak? Oh nggak tahu saya, belum tahu. Loh, iya, loh sholat ya bahasa Arab dong. Azan bahasa Arab dong, ya kan? Iya, adanya harus bahasa Sama Arab. atau enggak? Beda, Bro. Saya belum tahu. Kalau itu saya belum Kalau tahu. belum tahu semua ya, saya juga jawab belum tahu terus dari tadi. Kamu enak aja. Kan saya belum tahu. Kalau wajar dong manusia kalau nggak tahu, masa saya harus ngarang-ngarang? Iya, di Indonesia contohnya. Di Yang Indonesia, di Indonesia. Iya, Di silakan. Indonesia kan orang-orang Islamnya takut anjing ya kan? Betul nggak? Nggak semua Iya takut kan? anjing kan? Loh enggak, di sana kalau kamu ke Turki sana, orang lagi sholat Jumat, di dalam safnya itu bisa masuk anjing, nggak apa-apa. Kamu lihat Ya, itu YouTube. mungkin beda mazhab. Nah, berarti beda kan? Udah dibilang Ya karena tadi beda. karena Imam Syafi'i itu waktu masih kecil dia pernah digigit anjing, itu sebabnya orang-orang di Indonesia najis sama anjing. Sementara yang di luar Imam Syafi'i itu pelihara anjing boleh. Megang anjing boleh. Di Asy-Syafi'i juga boleh, cuman tidak boleh kena air liurnya. Syafi'i kenal sama Muhammad nggak? Coba aku tanya. Ya enggak lah, jauh dia kan. Loh, kenapa kamu ngikutin Syafi'i nggak ngikutin Muhammad? Sebentar. Asy-Syafi'i itu perawi hadis. Kenal maksudnya kenal sejaman atau gimana nih? Loh iya, dia sejaman nggak sama Muhammad? Enggak sejaman. Lah iya, kamu ngapain ikut Syafi'i? Kenapa nggak ikut Muhammad aja? Kan ini kan Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya, sahabatnya mengajarkan kepada tabi'in, mengajarkan kepada tabi'in, terus berantai gitu. Sama kayak Loh, kamu Anda kenapa belajar kepada Matius, Yohanes? Kenapa nggak langsung Loh, sama Yesus? Kami ngikut Yesus kok. Dasar iman Kristen tuh Yesus. Ibrani 5 ayat 9. Tapi kalau kamu, kenapa Anda mengimani apa yang dikatakan Matius? Kenapa Anda tidak mengimani yang tulisan merahnya aja? cuma pakai perjanjian lama aja bisa percaya Yesus kok. Enggak, kenapa enggak bertulisan yang merahnya aja? Enggak masalah buat saya enggak masalah. Anda percaya enggak Yesus itu utusan Tuhan? Zaman dulu orang Kristen itu enggak pakai. Yesus mengatakan Yesus itu utusan Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 3. Iya, karena firman Yesaya 43 ayat 11. Firman itu adalah utusan. Kami tidak punya masalah tentang kata utusan. Gitu. Bahkan waktu Musa bertanya tentang Allah aja, siapa namamu? Allah bilang, "Aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu." Dia ngomong itu, Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Nah, itu perkataan Yesus atau bukan? Itu perkataan Yesus atau bukan? Itu perkataan Allah. Nah, Ya, Yesus Anda ngomong. itu pengikut Yesus atau bukan?
Harusnya kalau Anda pengikut Yesus, yang diikutin kan perkataan Yesus. Iya, kami ngikutin perkataan Yesus. Bahkan Yesus suruh Iya. baptis, kami ikut baptis. Kamu ikutin perkataan Yesus nggak? Siapa? Hah? Kamu ikut perkataan Apa, Yesus gimana, juga gimana? nggak? Kamu mengikuti perkataan kami Yesus tuh- juga nggak? Hah? Enggak semua. Enggak semua. Lo nggak semua. Apa? Ada- apa ada yang yang diajarkan? diikuti, ada yang enggak. Apa yang? Ya udah. Apa yang diajarkan Yesus di dalam Al-Qur'an, ada nggak? Satu aja yang diajarkan nama Yesus di dalam Kalau Al-Qur'an. dalam Al-Quran, Yesus pernah memerintahkan untuk sholat. Di mana? Ayat berapa? Sebentar ya, saya saya search dulu. Kalau nggak salah, kalau nggak di surat Maryam, ya surat Al Imran kalau nggak salah. Kalau sampai nggak ada gimana? Kalau ada gimana? Ya kalau sampai nggak ada gimana? Kan aku kan wajar, aku Nggak, Kristen. Kalau ada, Anda mau masuk Islam nggak? Saya Kristen, kami, gereja kami itu sudah sholat 700 tahun sebelum Islam lahir. Sebentar Gak ya. ada masalah. Saya nggak. Kamu lihat VT-nya Agatha. Ya, Agatha Palermo 5 atau 6 itu ya. Apa 3 ya, Tak ya? Itu ada VT-nya, dia lagi sholat. Dan itu bukan yang dilakukan baru-baru ini. Kata sholat itu pun saya bisa ngasih tahu ke Anda. Dari mana kata sholat itu kalian ambil. Kamu kan nggak tahu kata sholat dari mana kan? Nggak tahu. Saya bisa kasih penjelasannya kata sholat itu dari mana. Rasul kami yang mengajarkan tuh di mana. Makanya kalian itu sebetulnya kalau boleh jujur, Islam itu adalah agama nyontek. Karena sholat, zikirnya orang Kristen, terus wudunya orang Kristen 3 kali. Semua kalian ambil. Betul kan? Basuhanmu 3 kali kan? Betul nggak? Betul, betul. Kenapa 3 kali? Coba. Kalau saya bisa jelaskan kenapa 3 kali. Coba kamu. Coba Anda dulu jelasin kenapa 3 kali itu. Ya, karena Kan Anda kepada tahu, sang saya nggak Bapa, tahu gitu. ya, dalilnya ada di Yesaya 6 ayat 3. Ya. Dan Yesus menegaskan Allah itu adalah, orang Kristen tuh harus mengenal Allah yang disembah. Allah yang dikenal itu sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. 3 itu. Bukan 3 Tuhan. Tetapi di dalam Allah yang Esa itu ada Sang Firman, ada Sang Bapa yang merupakan sumber, ada Firman, dan ada Roh Kudus. Makanya harus 3 kali. Sama seperti Yesaya 6 ayat 3. Itu namanya Trisagion. Nah, kalau kamu coba 3 kali kenapa? Pastiin jelas ya. Kenapa wudumu 3 kali basuhan? Karena dicontohkan oleh nabinya begitu. Oke, pertanyaannya kenapa nabimu 3 kali? Nah, saya nggak tahu nih kalau gitu. Aduh. Wajar kan orang kalau saya serba tahu, itu mungkin saya jadi Tuhan loh. Karena Yaudah, saya kenapa serba tahu. Kenapa nggak 4 kali? Ya karena contohnya begitu, 3 4 kali boleh nggak? nggak boleh. Buang-buang air. 2 kali? 2 kali boleh, sekali boleh. 2 Maksimal kali 3. boleh? Boleh. Oke, 2 sekali. kali boleh. Wajibnya Oke, sekali. Oke, 2 kali boleh ya. 2 kali sekali boleh ya. Seumur hidupmu, umurmu kayaknya suaranya umur 27-an ya. Berapa? 20-an ya? Iya, ya segitulah. Oke. Seumur hidupmu 27 tahun pernah nggak kamu wudu 2 kali? 2 kali basuhan? Pernah. Sekali Jujur ya? juga pernah. Pernah ya? Bahkan nggak pakai air pernah. Loh saya tanya, Tayamum. pernah nggak 2 kali aja? 2 kali, pernah nggak? Pernah. Oh yaudah, mudah-mudahan jujur ya. Jujur, bahkan nggak pakai air pun pernah gitu. Nggak pakai air, pakai apa itu? Pakai debu, namanya tayamum. Silakan Anda lihat aja. Ya tahu. Kenapa kamu pakai debu waktu itu? Karena dalam perjalanan nggak ada air. Debu ini tanah ya? Iya, debu 3 kali tanah. juga? Hah? 3 kali juga bro? Itu 3 kali sekali. juga? 3 kali juga? Beda ininya, beda tata caranya beda. Oh. Kenapa kok tayamum? Kenapa kok tayamum cuma sekali? Dicontohkannya begitu. Nabi Gak tahu alasannya ya?
Nggak tahu alasannya apa. Tapi nggak pernah tahu ya. Kenapa kamu nggak pernah nanya ke ustadzmu? Nah itu saya nggak sempet nanya dulu. Oh, ya udah. Oke lah. Nah gimana nih? Saya dialog dengan Anda atau dengan Ibu Agatha nih? Aku tadi cuma ini doang, nambahin doang. Silakan aja. Tak, monitor. Halo. Yang pasti dia tadi udah bilang ya teman-teman ya, dia wudhunya 2 kali sama sekali ya. Dan dia bilang nggak Iya. berdusta ya. Nah ini saya baru lihat orang Islam ngomong seperti ini. Oh baru ya. Seumur-umur dialog. Itu Iya. kalau Anda mau lihat Yang wudhu, jelas dosa sebenarnya dipertanggungjawabkan, ini untuk dipertanggungjawabkan sendiri ya. menambahkan- Membela agama dengan dusta itu urusan sendiri ya. Oh iya saya tahu. Saya ini kasih tahu aja ini penambahan untuk Anda. Sebenarnya wudhu itu yang wajibnya nggak kan kayak basuh telinga itu sunnah. Sebenarnya yang wajib itu ada di Al-Maidah ayat 6. Silakan Anda lihat aja. Itu yang wajibnya. Tuh, wudhumu itu kan nggak ada dasarnya sebetulnya kan. Sholat Ada 5 waktu dasarnya nggak ada itu. dasarnya. Itu Al-Maidah ayat 6. Silakan Anda lihat Al-Maidah ayat 6. Surat kelima ayat 6. Ntar. Tak, monitor tak. Boleh di itu dulu nggak? Aku mau. Bentar, aku masuk lagi ya. Aku mau ngantar anakku sebentar. Siap, Prof. 10 menit. Oke. Gimana ada